Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rutzaki Bramdani dari program Studi Sistem Informasi Universitas Pembangunan Jaya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil UAS project, yaitu tugas akhir. Jadi sistem ini dibuat untuk mendigitalisasi proses administrasi tugas akhir di Universitas Pembangunan Jaya, mulai dari pengajuan proposal hingga pendaftaran sidang. Jadi langsung aja mungkin kita masuk ke use case-nya terlebih dahulu. Jadi di sini eh, ada 5 entitas atau 5 aktor, yaitu ada yang pertama mahasiswa. Mahasiswa itu mengajukan proposal, mengisi logbook, dan mengikuti sidang. Kemudian ada dosen PA, pembimbing akademik, melakukan persetujuan awal proposal berdasarkan syarat akademik mahasiswa. Selanjutnya dosen pembimbing memantau progres melalui logbook bimbingan dan mendampingi proses sidang. Lalu ada dosen penguji yang memberikan penilaian pada saat pelaksanaan sidang. Selanjutnya di sini terdiri dari 3 use case. Yang pertama itu ada proposal. Proses utamanya mahasiswa menginput judul, jenis TA, dan mengunggah dokumen berbentuk PDF. Terus validasi otomatis, sistem memeriksa apakah mahasiswa memenuhi minimal 120 SKS dan 600 poin JSDP. Terus alur persetujuannya, proposal harus disetujui oleh dosen PA, kemudian diverifikasi oleh koordinator TA untuk penentuan dosen pembimbing. Selanjutnya yaitu kelola bimbingan. Proses utamanya yaitu mahasiswa mengunggah logbook berisi tanggal, topik, dan bukti foto. Terus dosen pembimbing memberikan respon berupa status ACC atau revisi serta catatan tambahan. Selanjutnya yaitu ada kelola sidang. Proses utamanya koordinator menentukan waktu, ruangan, misalnya B202, dan menentukan dosen penguji. Dosen penguji menginput nilai akhir dalam bentuk angka langsung ke sistem. Lalu mahasiswa menerima notifikasi status kelulusan, lulus, tidak lulus, atau revisi. Selanjutnya kita masuk ke ORM atau Object Relational Mapping. Bagian ini kita menjelaskan bagaimana objek dalam sistem aplikasi dipetakan ke dalam struktur basis data relasional. Diagram ORM menggambarkan hubungan logis antara entitas utama. Yang pertama itu ada entitas mahasiswa sebagai sentral data, memiliki atribut utama yaitu NIM, nama, total SKS, poin JSDP. Terus yang kedua entitas proposal, atribut utama yaitu ID proposal, judul, jenis TA, file dokumen, dan status pengajuan. Relasinya membahas bimbingan. Setiap bimbingan yang dilakukan wajib merujuk pada ID proposal itu sendiri. Syarat sidang, proposal yang sudah berstatus disetujui menjadi syarat utama untuk pendaftaran sidang. Terus ada entitas dosen yang memiliki NIDN, nama, email, dan role. Dosen terhubung ke entitas sidang untuk memberikan penilaian akhir mahasiswa. Lalu entitas sidang sebagai output akhir. Atribut utama yaitu ID sidang, ruangan, tanggal sidang, nilai akhir, dan status lulus. Entitas ini merupakan titik temu antara mahasiswa, dosen, dan proposal. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan kelas diagram. Jika sebelumnya ORM menjelaskan hubungan logis, kelas diagram ini menjelaskan struktur teknis database kami lengkap dengan tipe data dan hubungan antar tabel. Komponen utama tabel dalam diagram ini, setiap kotak mewakili tabel di database. Ada mahasiswa, dosen, proposal, mahasiswa, dan sidang. Selanjutnya hubungan mahasiswa ke proposal. Satu mahasiswa hanya boleh memiliki maksimal satu proposal aktif
angka 0 berarti mahasiswa baru mungkin belum memiliki proposal sama sekali. Lalu ada mahasiswa kebimbingan. Satu mahasiswa dapat melakukan banyak bimbingan selama masa pengerjaan TA. Lalu relasi ke dosen kebimbingan. Dosen kebimbingan, satu dosen dapat membimbing atau menguji banyak mahasiswa atau mungkin sedang tidak membimbing siapapun. Selanjutnya proposal ke sidang. Sebuah proposal yang disetujui akan berlanjut ke tahap sidang jika mahasiswa tidak lulus. Satu proposal bisa melalui beberapa kali sidang hingga dinyatakan lulus. Nah, kami menggunakan primary key seperti NIM dan NIDN untuk menjamin keunikan data. Hubungan antar tabel dijaga menggunakan foreign key seperti kolom ID proposal yang ada di tabel bimbingan dan sidang, sehingga data tetap sinkron dan tidak terjadi duplikat yang tidak perlu. Selanjutnya kita masuk ke spesifikasi database. Nah, yang terakhir itu ada spesifikasi database. Yang pertama itu ada tabel mahasiswa menggunakan NIM 10 karakter. Sebagai primary key, tabel ini menyimpan data krusial seperti total SKS, tini INT, dan total JSDP small INT yang digunakan sistem untuk validasi otomatis syarat kelulusan. Selanjutnya, tabel dosen menggunakan IDN sebagai primary key. Kami menerapkan sistem prefix pada ID. Jadi untuk membedakan peran secara sistematis, awalan 9 itu untuk dosen. 9 itu untuk koordinator, 8 itu untuk dosen pembimbing, 7 dosen penguji. Lalu ada tabel proposal, bimbingan, dan sidang. Tabel proposal menggunakan ID proposal yang unik. Di sini kami menggunakan tipe data enum untuk kolom status pengajuan agar status hanya bisa berisi nilai yang telah ditentukan, diajukan, disetujui, ditolak, atau revisi. Tabel bimbingan. Tabel ini memiliki relasi kuat dengan mahasiswa, dosen, dan proposal melalui foreign key. Kami menyimpan path file di kolom bukti foto varchar 255 untuk efisiensi penyimpanan database. Kemudian yang terakhir itu ada data tabel sidang menggunakan ID sidang sebagai kunci utama. Kolom nilai akhir menggunakan tipe data yang float agar penguji dapat menginput nilai secara presisi termasuk angka desimal. Ya mungkin kurang lebih segini saja dari saya penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.